Oke, teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah join, meluangkan waktunya ya di malam minggu ini, meluangkan waktu dan kuotanya buat mampir di acara Toysgate kali ini. Dan terima kasih juga sebelum mulai buat tim dari Toysgate yang udah mempercayakan saya untuk ngisi di Toysgate ACME edisi pertama ya. Betul. Kalau lihat posternya ada 01, wah suatu kebanggaan nih. Terima kasih juga udah mewadahi dan menyediakan tempat kita untuk sharing sih ya. Sebenarnya ini gue bukan mengajari tapi mau sharing pengalaman ya. Ini teman-teman nggak apa ya, gue pakai gue gitu ya biar kayak nongkrong gitu, biar nggak kaku banget gitu ya. Yoi, boleh. Oke, sebelum mulai memperkenalkan diri dulu nih buat teman-teman, mungkin ada yang belum kenal. Ini kebetulan nama asli gue ya, Radiansyah Sukmana, nama KTP biar pada tahu gitu ya. Terus, ini fotonya salah nih. Ini casual banget. Ini sisi lain gue nih, ini apa ya? Kantoran gue ya. Karena sebenarnya gue tuh masih bahasa kerennya profesional ya. Tapi bahasa biasanya karyawan swasta biasa. Di satu perusahaan multinasional di bidang asuransi, tapi di bagian brand advertising, megang kreatif juga, jadi masih nyambung lah dengan hobi fotografi gitu. Nah ini nih udah dibenerin, ini foto yang lebih relate sama eventnya ya. Ini lebih relate nih. Jadi gue domisili di Jakarta Selatan, Duren 3, mungkin yang dekat-dekat sini nanti one day kita bisa ngopi bareng ya. Lahir di Jakarta, cuman kebetulan keluarga besar itu dari Sumatera, makanya dipanggilnya Agam, dari Aceh gitu ya. Dan gue selain di Instagram juga aktif di YouTube sama TikTok, semuanya namanya sama Agam Dadam, biar nggak susah nyarinya. Oke, di kesempatan kali ini, seperti judul di poster ya, gue pengen bahas tentang toy fotografi. Tapi bukan mau sharing tentang toy fotografinya, gue pengen sharing tentang value dari toy fotografi itu sendiri, gitu ya. Jadi dari toy fotografi ini bisa dibawa kemana sih, atau bisa menghasilkan apa dari toy fotografi? Dan ini gue recap dulu agendanya. Yang pertama kita kenalan dulu nanti, terus alasan kenapa toy fotografi. Tetap ada tipsnya, tapi bakal cepet aja ya. Karena kalau dilihat dari yang hadir nih udah master semua kayaknya. Terus kita masuk ke bagian personal branding sama memaksimalkan value si toy fotografi. Setelah itu baru Q&A. Nah, kalau mau ada yang nanya, nanti di pertengahan langsung diketik di kolom chat aja ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja kenalan dulu ya. Tadi udah kenalan nama, domisili, dan lain-lain. Jadi sekarang mau cerita sedikit tentang sejak kapan sih gue mulai toy fotografi. Sebenarnya gue tuh foto mainan atau motret mainan itu kalau nggak salah sejak 2000-an awal. 2000-an awal itu masih pakai kamera pocket atau pakai two-stel. Ini ada yang ngerti nggak kalau ngomong two-stel? Paham. Paham. Satu generasi. Satu generasi ya. Tapi pada saat itu aim-nya adalah untuk dicetak. Jadi foto terus dicetak, ditempel di lemari gitu ya buat display. Dan foto mainannya juga masih belum kayak sekarang. Jadi kayak nyontek box mainannya di belakang, as it is gitu ya, difotoin gitu. Jadi sejak 2000-an awal foto, dan ini tahun 2009, ini jejak digital terlama yang gue temuin ya, pernah di-upload di Facebook. Jadi sebelumnya tuh kayaknya pernah di-upload di Friendster cuman ya udah hilang gitu ya. Udah hilang, ketahuan nih ininya angkatannya. Ini
foto terlama yang bisa gue dapetin dari jejak digital di Facebook, ini ada foto Super One, Real Action Heroes. Ya beginilah, ini ngikutin pose di boxnya. Jadi kalau teman-teman searching RAH Kamen Rider Super One, di boxnya posenya seperti ini. Jadi emang ya udah ngikutin aja gitu kan. Dan ini kebutuhannya waktu itu buat dijual. Jadi difotoin sebagus mungkin gitu. Terus dari 2009 mulai aktif banget itu di 2012. Waktu Instagram mulai masuk di Android. Jadi FYI, kalau teman-teman yang belum tahu dulu, Instagram itu eksklusif di Apple untuk pengguna iPhone. Buat gue yang alirannya Samsung belum bisa main tuh gitu. Jadi 2012 akhirnya bisa install Instagram, terus baru mulai posting foto mainan, terus akhirnya ketemu komunitas foto mainan di base-nya US waktu itu, namanya Toy Crew Buddies. Dari situ baru tuh ngeliat, wah gokil nih, ternyata mainan bisa dieksplor sampai segitunya gitu ya, sampai sekeren itu gitu. Akhirnya mulai coba-coba, dan ini 2012, foto saya masih pakai Samsung, ya seadanya lah gitu ya. Masih skalanya berantakan dan lain-lain gitu. Tapi ini namanya proses, teman-teman. Next-nya, nah, terus kenapa gue pilih toy fotografi? Maksudnya kenapa gue fokus di toy fotografi sampai sekarang ya? Bisa dibilang kalau di total hampir 20 tahun gitu foto mainan. Jadi kalau gue itu pribadi adalah kolektor mainan dari kecil. Jadi dari kecil itu sejak 95 abis nonton Toy Story kayak mulai wah gue jadi cinta banget nih sama yang namanya mainan gitu ya. Mindsetnya tuh jadi berubah gitu kalau ngeliat mainan. Dari situ mulai beli mainan, koleksi mainan, sampai sekarang keterusan. Nah kalau waktu kecil kita mainin mainan kita kan kayak berimajinasinya dengan mengeluarkan suara kayak ini tentara-tentaraan, nanti bikin suara tembakan ya kayak gitu. Nah kalau sekarang nggak mungkin kan maininnya seperti kayak waktu kecil dulu. Jadi aneh gitu nanti kalau udah gede terus tapi masih mainan gitu, bisa jauh dari yang namanya jodoh, teman-teman. Jadi toy fotografi merupakan salah satu cara baru pada saat itu ya untuk gue memainkan koleksi mainan gue. Karena jujur aja gue bukan tipe yang cuma diliatin aja, itu kayak kurang puas gitu. Emang harus dimainin kalau gue. Jadi ini adalah salah satu cara gue untuk memainkan mainan gue. Jeleknya adalah playlistnya nggak pernah rapi. Karena mainannya diambil terus. Kalau udah selesai foto ditaruh ngasal aja gitu ya. Terus ada satu poin lagi kenapa gue fokus dan terus foto mainan adalah untuk menyebar positive vibe di internet atau sosial media. Karena seperti yang teman-teman tahu, sekarang di era digital orang bebas posting apa aja, bebas beropini apa aja gitu ya. Banyak banget konten-konten atau komen-komen negatif di internet yang bikin gak enak lah gitu. Makanya di sini gue kayak punya satu misi baru, yaitu adalah menyebarkan energi negatif atau positive vibe dengan toy fotografi. Jadi gue berharap apa yang gue posting di sosial media itu bisa menghibur teman-teman semua gitu. Nah, kita masuk ke tips ya. Tapi ini kayaknya cepet aja untuk tipsnya. Kayak yang tadi gue bilang di awal nih, banyak master-master, jadi bahkan yang skill fotografinya lebih gokil kayaknya dari gue nih. Jadi agak malu nih. Jadi ini mau share tips toy fotografi ala gue aja ya, kita sharing aja ya. Jadi di sini nggak bakal bahas tentang teknik fotografi, segitiga exposure gitu-gitu, enggak. Jadi ya teman-teman bisa searching atau nge-YouTube lah untuk ilmu toy fotografi, karena sampai saat ini gue pun masih belajar nih kalau untuk ilmu toy fotografi. Oke, untuk tipsnya dibagi menjadi 3, ada toys, kamera, ide, atau imajinasi. Yang pertama, untuk
memulai toy fotografi, mungkin di sini ada juga teman-teman yang baru mau mulai, yang pasti harus kenalin toys atau mainan yang akan kita gunakan. Kalau sekarang kan mainan itu banyak banget ya. Dari Hot Toys, Lego, Diecast, Marvel Legends, Maverick, SHF, you name it lah. Gue rasa udah pada tahu di sini. Dan semua mainan itu punya plus dan minusnya. Terus satu lagi, perhatikan skala sih. Ini sangat penting ya, karena kalau kita pengen bikin mainan itu hidup, skalanya juga harus sesuai. Terus artikulasi, jadi udah pada paham sih. Terus untuk menambah nilai atau bikin mainan itu lebih hidup adalah tambahannya bisa pakai props atau diorama. Ini pun udah gampang banget dicari gitu ya. Beda dengan tahun 2012 dulu lah, awal-awal mau cari props, mau cari diorama tuh susah banget. Kalau sekarang tinggal searching di marketplace, dimanapun udah ada lah gitu ya. Tinggal searching aja, aksesoris 1/12, aksesoris 1/6. Pasti udah ada gitu. Terus untuk kamera, ini sampai sekarang masih ada dan lumayan banyak yang nanya atau DM ke gue, Bang, gue nggak punya kamera mahal nih, nggak punya DSLR, dan lain sebagainya. Enaknya toy fotografi itu adalah kita bisa pakai kamera apa aja. Gue pun dulu bertahun-tahun pakai kamera handphone aja udah sangat cukup ya, apalagi sekarang kamera handphone udah cukup proper untuk toy fotografi, untuk foto, apalagi toy fotografi. Di sini ada contoh dari satu setting yang sama. Di sebelah kiri gue pakai Canon EOS M6, itu satu-satunya kamera yang gue punya, pakai lensa 50 fix. Terus di sebelah kanannya pakai kamera handphone. Nah, di sini ada plus minusnya nih. Kalau untuk kamera mirrorless, pastinya bokeh lebih bokeh. Kalau ngomongin tajam, lebih tajam. Tapi dengan lensa yang gue punya itu angle-nya terbatas. Sedangkan gue pengen bikin lebih close up nih. Gue pengen bikin lebih close up, lebih kelihatan besar si action figurnya. Makanya gue pakai handphone. Nah kalau ini caranya, gue yakin juga udah pada tahu sih. Kalau handphone kan dibalik gini ya. Jadi objeknya, mainannya akan terlihat lebih besar. Jadilah yang di sebelah kanan. Seperti itu. Cuman ada sedikit note sih kalau mau pakai handphone, pastiin cahayanya tuh lagi cukup. Karena gimana pun juga kan namanya fotografi itu menangkap cahaya ya. Jadi diperhatikan cahayanya, terutama untuk teman-teman yang pakai handphone. Seperti itu. Lanjut ke bagian ide. Ini adalah salah satu part yang paling penting di toy fotografi menurut gue. Ide dan imajinasi. Karena objektifnya adalah di toy fotografi itu kita menghidupkan mainan yang bisa dibilang benda mati menjadi hidup melalui media foto. Dan gimana cara bikin hidupinya? Kita masukin ide di dalam foto tersebut. Seperti itu. Jadi kalau gue itu biasa juga ditanya, Bang, lo ide dari mana aja sih? Atau banyak teman-teman yang seperjuangan dulu udah pensiun sampai sekarang dia nanya, Gam, lo kok masih betah amat foto mainan gitu? Masih ada aja idenya, dari mana gitu idenya? Kalau gue bisa dibilang ide emang bisa datang dari mana aja. Mungkin teman-teman kalau lihat foto gue bisa tahu lah ya. Ide gue tuh ya dari keseharian kita aja. Kayak di sini contohnya ada Spider-Man lagi cium tangan sama Tony Stark gitu kan. Simple, yang sesimpel itu gitu. Ini kan Indonesia banget ya. Terus kemarin 17-an gue bikin lomba kerupuk. Terus atau enggak bikin recreation scene dari satu film yang kita suka. Ini di bagian bawah kalau dilihat ada dari Kamen Rider Gaim. Yang sebelah kanan scene aslinya, sebelah kiri versi toy fotografinya. Walaupun jendelanya beda, kasurnya beda, tapi kan secara cerita dan konsep merepresentasikan dari scene yang gue suka gitu ya. Ini kebetulan scene Kamen Rider-nya emang lagi kayak gue banget gitu ya. Bukan yang lagi berantem, bukan yang lagi ganteng-gantengan, dia tidur di kasur, jarang-jarang gitu. Terus ini di sebelah kanan ada Miles Morales lagi
capek kayaknya dia banyak PR gitu ya. Jadi ide gue tuh biasanya ya dari keseharian aja. Lalu lanjut ke bagian teknik ala-ala nih ya teman-teman ya, bukan yang gimana-gimana. Untuk fotografi, gue bagi ke beberapa poin. Yang pasti adalah posenya, terus perhatikan detail, eye contact, angle dan perspektif, sama pengambilan lokasi foto. Khususnya buat teman-teman yang suka foto outdoor. Nah kalau di foto ini, contohnya ya gue berusaha untuk posein mainan senatural mungkin ya. Ceritanya Tony Stark lagi ngobrol di warung, lagi ngopi, yang satu lagi sebat gitu ya. Pokoknya lagi santai gitu. Gimana caranya bikin mereka kelihatan rileks. Terus gimana caranya kelihatan kayaknya si Iron Man-nya, Tony Stark-nya yang lagi ngomong. Jadi gue kasih gesture kayak dia lagi ngomong gini kan. Kalau yang lain tuh dengerin. Simple itu. Terus ini juga WandaVision, ceritanya Vespanya mogok, jadi sambil dorong gitu ya. Cuman ada eye contact biar tetap kelihatan romantis gitu ya. Wandanya lagi senyum gitu. Seperti itu contohnya. Dan berusaha untuk senatural mungkin juga. Sebenarnya kalau bikin pose natural itu emang nggak ada ilmu hitung-hitungannya. Ini kayak learning by doing aja. Kalau teman-teman sering ngeposein mainan, nanti dapat selanya bakal lebih mudah lagi. Gitu. Khususnya emang untuk mainan yang berartikulasi banyak ya. Karena sebenarnya makin banyak artikulasi, makin challenging tuh ngeposeinnya. Gitu. Terus paling tipsnya jangan cepat puas dari satu settingan mainan. Ya ini contohnya dari satu set, gue bisa bikin 3 alternatif foto. Gitu ya, ambil dari depan, dari sebelah kiri, dari sebelah kanan. Jadi kan lumayan dapat stok buat sesi foto gitu ya. Terus yang pasti perhatikan angle dan perspektifnya teman-teman. Ini juga udah pada paham lah ya, kita harus sejajarkan lensa dengan objek si mainannya. Jadi kalau mau foto di bawah, ya harus membumi juga. Bahkan harus tengkurap juga kalau emang nggak bisa jongkok. Nah ini kebetulan ada satu contoh nih, ini CEO gue di kantor yang lama, dia tuh orang Inggris. Kalau orang bule itu kan dia nggak bisa jongkok ya. Nggak bisa jongkok, kurang fleksibel lah. Jadi kita orang Indonesia tuh punya culture suka nongkrong cukup menguntungkan juga ya untuk foto mainan. Jadi kita bisa ya nggak perlu tengkurap kayak gini gitu. Berikutnya ini khususnya untuk teman-teman yang suka foto outdoor, kita bisa ngelatih kepekaan untuk melihat keadaan sekitar. Ini saya ambil dari Google, contohnya di sebelah kiri ada mas-mas yang bikin rumput apa nih semak-semak gini kelihatan jadi kayak rumput ilalang yang cantik gitu kan. Jadi kita harus peka seperti itu. Kayak di sebelah kanan nih contohnya saya di Mall Kokas kalau nggak salah, Kota Casablanca. Ini habis nonton bioskop, ini udah lama sebelum COVID menyerang ya. Ini habis nonton bioskop malam-malam, parkiran udah sepi, di deket mobil gue lihat becekan. Nah langsung kebayang tuh, bikin foto yang mantul di becekan gitu biar estetik gitu ceritanya. Terus langsung ambil mainan yang ada di mobil, dan kebetulan gue emang selalu bawa mainan sih kemana-mana. Selalu bawa mainan ke mobil, bahkan ke mall pun bawa tuh di tas. Bawa aja gitu, foto atau enggak urusan belakangan. Gitu ya. Jadi lihat ada motor-motoran, terus ada Dr. Strange di sini, ya udah langsung foto. Terus yang harus diperhatikan lagi, detailnya adalah kalau kita foto outdoor, di background belakangnya ini harus diperhatikan kosong atau enggaknya, terutama kalau di parkiran gini. Kalau misalkan ada satu aja mobil di belakang, itu skalanya bakal berantakan gitu kan, langsung bocor gitu. Jadi diperhatikan dari segala aspek lah. Ini ada satu contoh lagi, salah satu tempat favorit gue foto adalah di bandara. Ya dulu sebelum COVID juga sering traveling ya, jadi agak sedih nih kita udah 2 tahun nggak bisa kemana-mana.
Jadi ini ada salah satu foto lagi nunggu koper waktu itu. Habis dari luar kota lah. Gue sangat suka dengan kayak papan signboard di bandara gini ya. Kan kayaknya keren gitu. Dan gue juga suka tema traveling. Jadi gue bawa mainan Marvel Legends ini. Ada di belakangnya juga ada mainan juga buat blocking. Dan ini dari mungkin puluhan foto cuman satu yang dapat nggak ada bocor kaki orang. Karena ini benar-benar di sebelah belakangnya ini pintu keluar. Jadi orang-orang lewat gitu. Cuman ya udah, kita harus cepet dan peka ngambil momen aja. Nah ini lucunya adalah ada keluarga ya di luar yang nungguin, ternyata masuk CCTV yang ditayangin di tempat orang nunggu gitu ya. Terus di WhatsApp dari layar luar bandara ngeliat si Agam masih sempet-sempetnya moto mainan sama nunggu barang. Nah, jadi di sini harus ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan adalah gue minta tolong istri yang nunggu dan ambil koper. Ini kayaknya istri nonton nih. Terima kasih ya. Udah mau pengertian. Ya, ini salah satu pengalaman yang menarik lah. Terus kalau ditanya, Bang, lu nggak malu apa foto di jalanan, di luar? Awal-awal malu, cuman udah hampir belasan tahun kayak gitu, jadi udah bodo amat gitu ya. Karena niatnya mau berkarya, ya asal nggak mengganggu orang lain aja. Ini ada contoh lagi di bioskop. Kalau di bioskop kan cahayanya tuh kurang maksimal sebenarnya ya. Agak remang-remang. Jadi di sini gue sengaja naikin ISO-nya biar kelihatan lebih terang. Tapi jeleknya adalah fotonya jadi noise. Kalau dilihat secara detail, secara quality nih, fotografi tuh jelek sebenarnya. Noise, terus nggak terang segala macam. Tapi yang mau gue sampaikan adalah story-nya, ceritanya di sini. Ini momennya waktu lagi film Joker kalau nggak salah. Itu kan hype banget tuh. Jadi gue mau ngambil momen itu. Dan di sini ceritanya si Wolverine pakai baju DC, Batman. Terus Peter Parker-nya nemenin pakai kaos Marvel. Di belakangnya ada Spider-Man pakai kaos Muse. Ya semuanya kesukaan gue gitu ya. Jadi kayak ini salah satu contohnya juga. Intinya foto mainan itu bisa di mana aja teman-teman. Bisa di indoor, pakai diorama, bisa di luar, di bandara kayak gue tadi, dimanapun tuh bisa jadi tempat foto mainan. Yang penting nggak ganggu orang lain aja dan nggak menyalahi aturan ya. Soalnya kan terutama di gedung-gedung di Jakarta tuh, di depan mall biasanya kita nggak boleh foto tuh. Pernah tuh gue diusir sama teman-teman karena foto nggak di depan mall juga, padahal kita nongkrong di coffee shopnya ya agak minggir dikit, mungkin karena jongkok-jongkok gitu-gitu kali ya, jadi mengganggu kenyamanan pengunjung lain. Nah itu kalau bisa pindah ke tempat lain ya, intinya nggak mengganggu lah gitu. Nah tadi udah sedikit banyak ngebahas tentang toy fotografinya. Sekarang kita masuk ke tema utamanya nih teman-teman. Tapi sebelum itu izinkan saya minum dulu ya. Boleh. Sampai gelasnya pun Spider-Man ya. Ketahuan kan saya fans DC. Salah ya. Kok DC? Lagi ini sih kesukaannya ya, gue semuanya suka sebenarnya. Cuman harus ada difokusin. Concernnya adalah di budget. Jadi kalau semuanya disikat, boncos juga ya. Iya betul. Ada sih mainan DC beberapa. Oke, kita lanjut. Teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh di kolom chat dulu ya. Nanti akan kita coba bacain ya. Bu Aristo ya. Siap. Oke, sekarang gue pengen bahas value dalam toy fotografi. Mungkin teman-teman udah pada tahu value itu adalah nilai dari sesuatu. Kalau di sini konteksnya toy fotografi, karya kita. Value dari toy fotografi. Nilai itu gimana caranya toy fotografi karya kita punya value. Yang pasti harus ada kualitas. Tapi sebenarnya kualitas itu nggak cukup. Kualitas itu kalau ngomong fotografi, mungkin untuk teman-teman yang pro, kualitasnya, wah gambarnya jernih, bokehnya dapet. Tapi kalau semua orang bisa kayak gitu, nggak ada value-nya. Jadi kita harus tambahin lagi poin sesuatu yang berbeda. Seperti itu.
Nah, kalau ngomongin value, ini beririsan dengan personal branding. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang dengar atau paham tentang personal branding. Jadi tentang personal branding ini ada identity, action, target, communication, positioning, dan lain-lain. Nanti akan gue bahas satu-satu. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu personal branding, jadi personal branding adalah cara kita mempromosikan diri secara pencapaian, terus menjadi sebuah merek. Mereknya adalah kita sendiri ya, personal branding. Jadi merupakan proses pengembangan dan mempertahankan reputasi individu. Ini gue ambil dari jagoanhosting.com. Kalau teman-teman googling personal branding, itu definisinya banyak banget, tapi intinya satu. Nah, ini di sini gue ambil bahasa yang paling gampang dimengerti lah. Terus, kenapa personal branding itu penting? Sebenarnya penting nggak penting ya, balik lagi ke kitanya ya. Sebatas apa kita mau mempromosikan karya-karya kita di sosial media. Tapi secara cepat sih gue rasa semua teman-teman di sini pengen karyanya dilihat orang ya. Karyanya bisa menghibur orang-orang seperti itu. Jadi kalau dibilang kenapa personal branding penting, poin pertama adalah biar orang-orang tahu siapa kamu atau karya-karya teman-teman semua, biar dilihat orang. Terus bisa menjadi autentik atau punya ciri khas. Terus bisa menceritakan karya kamu dengan lebih menarik. Kayak yang gue bilang tadi, untuk value itu ada kualitas, tapi kalau kualitas doang nggak cukup, harus ada sesuatu yang berbeda dan menarik untuk dikasih lihat ke orang-orang. Lalu membangun kepercayaan orang lain terhadap karya kamu. Di sini adalah konteksnya bisa dibilang kalau misalkan contohnya orang lihat foto take action Spider-Man lagi posenya agak lucu-lucuan atau lagi casual. Dulu orang banyak yang bilang, wah ini Bang Spider nih, fotonya Bang Agam gitu. Atau misalkan foto Lego, wah ini fotonya si ini nih, yang emang udah Lego terus. Ada lagi misalkan yang foto horor-hororan, karena play fotografi kan luas juga ya. Merek-merek mainan luas, banyak. Udah kayak musik sih sebenarnya, ada beberapa aliran play fotografi kalau gue bilang. Ada yang dangdut, ada yang rock, ada yang pop gitu ya. Ada yang fotonya bokeh-bokeh warna pastel, ada yang fotonya pakai practical effect yang meledak-meledak kanan kiri. Itu semuanya nggak ada yang salah. Semuanya itu adalah ciri khas kita masing-masing. Ini sama halnya dengan membangun reputasi. Terus di era digital, di mana semua orang punya medium, punya kesempatan yang sama untuk mempromosikan karya mereka. Semua orang bisa posting, gitu. Jadi bisa dibilang sekarang semakin sulit nih kalau kita mau cari perhatian dari orang lain, gitu. Bahasa sekarangnya ternotis lah ya. Biar karya kita tuh ternotis orang lain. Makin susah karena semua orang bisa posting gitu. Semua orang bisa pamerin karya mereka seperti itu. Jadi itulah kenapa pentingnya personal branding untuk kita. Tapi personal branding di fotografi emang bisa gitu ya? Kan biasanya kalau personal branding ya kayak influencers, artis-artis gitu ya. Mereka personanya tuh beda-beda. Ada yang kalau teman-teman tahu YouTuber Korigor, dia yang gimana, yang ekspresinya bebas segala macem. Terus ada personanya Kevin Vieira misalkan yang kalem, tapi kalau pas lagi main piano jago banget gitu. Jadi persona orang tuh berbeda-beda. Tapi kalau di fotografi emang bisa atau emang ada gitu ya. Ini gue kasih contoh dua toy photographer idola gue. Jadi ada Tanaka Tatsuya sama Duan Shoot Toys. Mungkin teman-teman udah cukup familiar dengan Tanaka Tatsuya-san ya. Dia itu udah cukup lama dan cukup senior juga sih, gue rasa ya. Sebelum play fotografi kayak sekarang gitu, dia udah jalan juga tuh. Dan konsisten dengan
mainan HO scale-nya, mainan yang kecil-kecil. Walaupun sekarang gue lihat dia udah mulai mainan 1/6, 1/12 juga udah disikat sama dia. Tapi tetap trademarknya adalah di mainan-mainan yang kecil-kecil. Dan ciri khasnya dia selalu pakai aksesoris, benda-benda yang ternyata ada di sekitar kita. Pernah pakai peniti, kertas apa. Kalau di sini contohnya pakai handphone ya. Ceritanya lagi barbekyuan, terus handphonenya jadiin tempat bakar daging. Kayak gitu. Jadi wallpapernya. Itu kan satu hal yang beda ya. Jadi kita udah, kalau lihat mainan-mainan HO scale atau tuyul-tuyul ini, pasti langsung relate-nya ke, oh ini Tanaka Tatsuya gitu. Satu hari gue pernah dapat job dari klien, dia pengen bikin kayak gitu. Jadi sampai relate-nya ke situ lah. Mau dong bikin kayak si Tanaka Tatsuya gitu. Lalu contoh satu lagi adalah Duen Shoot Toys. Nah ini favorit gue yang gue rasa kayaknya gue lebih relate ke dia nih. Karena kalau teman-teman lihat, dia itu mengandalkan pose dan settingan yang natural banget gitu ya. Di sini kayak lagi main Monopoly, dan yang gue suka dari dia adalah ini aksesorisnya semua dia bikin. Dia selalu share behind the scene bikin aksesorisnya gitu ya. Nggak tahu nih orang kerjaannya apa ya. Punya waktu banget buat bikin miniatur kayak gini. Dan ini keren banget. Kalau kita perhatikan di kedua foto ini, dia itu punya skill fotografi yang berbeda. Bisa dibilang kalau Duen Shoot Toys ini fotonya tuh ya simple banget gitu ya. Karena yang di highlight adalah mainannya dan aksesoris dan seluruh settingannya. Ini kalau foto pakai handphone pun hasilnya juga udah bagus banget. Beda dengan Tanaka Tatsuya. Karena dia mainannya kecil, harus punya tools yang lebih proper. Let's say kayak lensa makro. Seperti itu. Terus lightingnya juga harus diatur sedemikian rupa gitu ya. Biar lebih dapet. Jadi personal branding mereka tuh beda-beda. Tapi orang udah cukup kenal gitu. Karena stylenya udah jelas banget gitu ya. Itu contohnya. Dan personal branding apa sih yang gue jalanin selama ini? Kalau gue sendiri, karena skill fotografi gue masih ya nggak jago-jago amat gitu ya, masih belajar sampai sekarang, gue tuh pengen meng-highlight karakter dan memperkuat cerita. Jadi gue tuh suka banget bikin karakter. Mungkin teman-teman yang udah teman yang follow dari 2012-an tahu lah, gue tuh seneng banget bikin karakter. Dari dulu ada namanya Bang Woody, terus ada Bang Spider, semuanya gue pakein Bang, karena biar relate aja sama keseharian kita gitu ya. Terus sekarang ini lagi bikin Bang Tony dengan warungnya. Terus ada Bang Dikit yang karakternya kalau di YouTube selalu suka ngerosting. Jadi di YouTube ada sesi Bang Dikit berupa stop motion singkat gitu ya. Dia isinya kayak ngerosting mainan yang lagi gue review. Jadi semuanya itu juga punya karakter, nggak cuman bikin namanya doang, tapi ada karakternya. Kayak Bang Tony juga karakternya, dia tuh ceritanya orang Betawi. Bisa dilihat di TikTok gue bikin bukan teh fotografi sih, kayak drama mainan gitu, kayak unyil-unyilan kalau teman-teman tahu unyil. Jadi gue ngomong, nah di situ gue ngomongnya Bang Tony itu orang Betawi gitu. Jadi selain nama, dia tuh bener-bener punya karakter, punya identitas. Dan di sini gue kumpulin di hashtag Agam Dadam Universe. Jadi kayak bikin universe sendirilah, suka-suka gue lah. Misalkan Thanos lomba kerupuk gitu ya. Karena dulu tuh awal-awal toy fotografi, pas bikin lucu-lucuan kayak gini sempat ada pro kontra lah. Ada yang bilang, wah ini ngerusak karakter nih kayak gini nih. Wah masa Thanos tidur siang, masa Thanos gini, masa gini gitu kan. Ya itu salah satu kebebasan orang buat berekspresi juga sih menurut gue. Ya ini salah satu personal branding yang gue bangun selama ini gitu. Udah banyak banget karakter yang gue bikin. Dan semoga tetap konsisten. Nah ini salah satu contohnya juga, ini karakter Sabro namanya. Ini
waktu zaman baru mulai kit bash, jadi bikin Shabro, kan ini dia dari Shadow ya, Shadow Trooper. Cuman belum pakai bang nih, pakai bro dulu, Shabro gitu. Dan ini settingannya di pernikahan gue nih. Jadi saking cintanya sama mainan dan fotografi, ada satu display khusus mainan semua gitu. Dan sayangnya begitu acara selesai, si Barbie-nya hilang. Nggak tahu siapa yang ambil. Tapi untung sih yang diambil bukan si Hot Toys-nya ini, bukan kit base-nya, karena lebih mahal. Ya, jadi apa yang perlu dipersiapkan buat ngebangun personal branding kita? Yang pertama adalah visi dan misi dalam berkarya. Nah ini satu hal yang setiap orang punya niat yang berbeda ya, nggak bisa disamain. Visi dan misi orang semua beda-beda. Ada yang, gue mah cuman iseng aja, gue nggak peduliin segala macam. Ada yang, wah gue pengen bisa dapat endorse dari foto mainan. Wah gue pengen jadi artis konten kreator. Sah-sah aja gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu visi dan misi dalam berkarya. Mau dibawa kemana nih karya kita gitu ya. Terus berikutnya nilai diri atau karya kamu sendiri. Nah ini cuman kita yang bisa ya. Nilai diri kita tuh value-nya maksimal segimana gitu. Kalau kita ngebet banget, pengen bisa gini, tapi kondisi skill kita masih terbatas, ya jangan dipaksain. Kita harus belajar lagi biar bisa dapat nilai yang lebih tinggi. Terus nomor 3, apa yang menjadi passion? Ini mirip sama poin di atas ya, poin nomor 1. Passion kita apa? Kalau kita cuman ikut-ikutan, dan nggak salah sih sebenarnya ikut-ikutan pun, malah gue senang kalau ada temen yang ikut-ikutan foto mainan. Tapi dari beberapa temen gue tuh ada yang jadi keterusan sampai sekarang, ada yang cuman setahun 2 tahun terus bosen. Ya nggak apa-apa, itu sesuatu hal yang nggak bisa dipaksain ya teman-teman ya. Mungkin kalau gue passionnya nggak tahu nih, kayaknya nggak bakal pensiun sih untuk mainan ini ya. Karena dari kecil udah cinta banget sama mainan. Sampai kawinan pun bawa mainan gitu ya. Terus yang keempat nih cukup penting, siapa target market kita. Target market di sini, kalau sekarang gue itu target marketnya bener-bener mau nge-grab audience di Indonesia. Kalau dulu kan ya foto pose Spider-Man lagi fighting segala macam yang cukup universal ya. Universal dalam arti orang bule pun bisa nikmatin gitu. Orang bule tahu Spider-Man. Tapi kalau sekarang gue pengen lebih kerucutin lagi targetnya ke orang-orang Indonesia. Makanya gue suka ngelakuin pendekatan treatment kayak apa yang ada di sekitar kita gitu. Kayak tadi Spider-Man lagi salim, terus bikin warung, bikin lomba 17-an, kalau lebaran bikin Tony Stark bagi-bagi angpau kayak gitu. Jadi gue lebih sering ke situ gitu, karena target market gue pengen nge-grab orang-orang Indonesia. Karena alhamdulillah ya sekarang sering beberapa kali kerjasama dengan brand, dan brand itu kan pasti targetnya ke orang Indonesia ya. Mereka mau engagement dengan orang Indonesia, bukan engagement dengan bule yang komen nice, great, apa segala macam gitu ya, tapi pengen nge-grabnya orang-orang Indonesia gitu. Dan poin terakhir, apa yang bisa kamu tawarkan ke audiens kita, ke target market kita. Kalau gue udah jelas, pengen menawarkan story, pengen menawarkan komedi, hiburan. Bisa juga kalau emang teman-teman jago banget foto nih, menawarkan kedetailan si figur, menawarkan digital imaging yang luar biasa gitu ya. Siapa tahu nanti di-hire sama brand mainannya untuk fotoin produknya gitu kan. Karena beberapa toy photographer, tapi di luar negeri yang gue lihat ada yang di-hire sama Disney-nya, di-hire sama Star Wars buat promoin mainan Star Wars, bahkan sama Hasbro banyak banget tuh ya. Boleh-boleh teman-teman tahu lah, Prestige Action dan lain-lain gitu. Jadi kurang lebih itu yang perlu dipersiapkan teman-teman. Nah, apa nih 3E? Kok ada 3E sih? Jadi kalau kata William Aruda, dia ini seorang motivator, personal branding juga, cukup senior lah.
menurut dia itu personal branding terdiri dari 3 proses. Ada ekstrak atau mengekstrak, ada ekspres atau mengekspresikan, ada lagi exude atau memancarkan. Oh, kalau di Indonesia jadi 3M ya. Tapi 3M-nya beda sekarang. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Gitu. Jadi kita tetap di 3E aja biar nggak menyimpang nih 3M-nya. Jadi apa sih proses atau mengekstrak? Itu adalah mencari elemen yang membedakan, keunikan diri yang bisa membedakan kamu dengan orang lain. Tadi udah sempat dibahas juga ya. Jadi apa yang bisa kita tawarkan selain kualitas yang baik, kita harus bisa berbeda dengan yang lain. Lalu ada proses mengekspresikan. Jadi menyiapkan cara untuk menceritakan hal unik pada yang ada di diri kamu. Gitu. Contoh dari gue, hal uniknya ya kayak tadi yang udah di-share. Gue pengen mengindonesiakan karakter-karakter yang biasanya keren, ganteng di film gitu ya, kayak Spider-Man. Ini bentar lagi kejadian kayaknya nih, Spider-Man selfie bertiga. Ini gue bikin beberapa tahun lalu, yang kayaknya cuma bisa gue bikin di toy fotografi. Dan ternyata sekarang ada possibilities untuk mereka ketemu bareng gitu ya, itu seneng banget. Yang terakhir ada proses memancarkan. Nah, jadi biarkan kamu atau brand, kita nih personal branding, terlihat oleh orang lain. Jadi learn to write moment for you to shine. Di sini poinnya adalah kita tuh harus peka dan bisa ngambil momen. Ya istilah gampangnya pansos lah ya. Jadi nggak selamanya pansos itu negatif. Kayak tadi gue ngambil momen 17-an, bikin tema 17-an. Terus lagi momen kayak trailer Spider-Man muncul, wah viral di mana-mana, bikin tema Spider-Man. Waktu itu Stanley meninggal, bikin foto Stanley. Jadi kita harus peka dengan situasi yang terjadi di sosial media. Itu salah satu caranya. Jadi kita pansos pada momen tertentu gitu ya, yang bisa kita grab dengan mainan yang kita punya. Jadi kurang lebih itu 3E-nya dari Aruda atau 3M menurut kita ya. Ini ada tambahan poin terakhir. Jadi fokus di era yang cukup kompetitif bukan hanya pada bagaimana menyampaikan cerita kamu, tetapi bagaimana cerita kamu itu berarti untuk diceritakan. Jadi kita masukin value di foto kita. Jadi nggak cuma sebatas karya doang dilihat, oh udah lewat. Tapi orang lihat, wah ini lucu banget nih. Wah ini bisa gini ya, wah ini bisa gitu ya. Jadi kita bikin orang at least bertahan 5 detik di postingan kita, di foto kita. Gitu. Dan ini salah 2 contoh bisa dibilang foto yang mengubah hidup gue di toy fotografi. Contoh foto di atas ini momen pertama kalinya gue punya kamera mirrorless. Karena sebelumnya bener-bener pakai handphone aja. Mungkin teman-teman lama gue suka gemes sih. Mereka suka bilang, Gam, ayo beli kamera mirrorless aja biar lebih keren fotonya, biar lebih bokeh segala macem. Dan gue tuh tetap insist, enggak lah, nggak perlu. Kamera 2-3 juta, mending beli mainan, masih kayak gitu kan. Akhirnya gue ikut satu lomba, ini Sumarekon apa gitu, Digital Center, mall baru, lupa namanya. Jadi dia bikin lomba foto mainan, temanya emang mainan, foto mainan di lingkungan mall. Nah, di sini lawannya itu orang pakai DSLR, mirrorless, dan lain-lain. Dan kebanyakan fotonya di taman. Tamannya kan bagus tuh. Jadi foto bunga, foto bokeh. Dan gue cuma pakai handphone dan bawa 3 mainan ini. Gue foto di sebelah panggung aja. Konsepnya emang dari awal udah mikir sih. Oh, pengen bikin Peter Parker belanja. Gitu ya. Ya udah, susun, foto. Ngambil fotonya pakai handphone, kameranya di bawah gini, makanya kelihatan lebih besar kan. Dan alhamdulillah jadi salah satu juara dapat kamera mirrorless. Nah dari situ baru akhirnya sadar nih, oh iya keren juga ya pakai kamera mirrorless.
Dan akhirnya lagi bisa dapat klien pertama. Ini di bawah ini ada endorsan pertama tahun berapa ini? 2016 ya. Pas era-era Civil War. Jadi ada satu brand clothingan, ini punya Ariel Noah waktu itu, ARL. Dia mau launching produk, tapi pengen nempel sama hype-nya Civil War. Jadi kayak tadi, pansos di apa yang lagi viral. Ya udah akhirnya, bro mau nggak fotoin produk kita, tapi gimana caranya nempel sama hype yang lagi ada nih, si Civil War ini. Ya udah akhirnya gue bikin lah foto Iron Man sama Captain America lagi gelut lah gitu sama si sepatu ini. Nah dari situ gue mulai sadar, wah ternyata foto mainan itu bisa ada value-nya gitu. Orang ada bisa menghargai foto kita. Kalau pada saat itu adalah dengan sebuah barang ya, belum dibayar pakai duit nih. Belum dibayar pakai duit, followers juga masih belum terlalu banyak gitu. Tapi bisa dipercaya untuk mempromosikan barang yang di luar toys. Nah dari situ deh baru mulai gue tekunin lagi, belajar lagi, explore lagi skill toy fotografinya sampai akhirnya alhamdulillah sekarang banyak sering bekerja sama dengan brand-brand yang di luar toys, malah di luar dunia kreatif malah ya. Pernah terakhir sama Pizza Hut, paling aneh tuh dapat klien mobil. Tapi sayangnya nggak di endorse mobilnya sih. Cuman disuruh datang ke event mobilnya, ceritanya si mainan gue datang ke event. Sampai pernah dapat kayak gitu. Walaupun pusing mikir eksekusinya, tapi ya happy juga ya. Dari toy fotografi, iseng-iseng bisa punya value, yang akhirnya bisa bekerja sama dengan brand, dan alhamdulillahnya bisa dapat tambahan pendapatan dari hobi. Kayaknya kira-kira segitu sih teman-teman yang udah dan bisa gue share. Mungkin udah ada pertanyaan kah? Kita bisa masuk ke Q&A. Udah ada bro, udah ada pertanyaan yang menunggu ini. Udah ya, jadi kita langsung aja ya. Kita langsung aja, Q&A. saya bacain ya. Wah, minum dulu bro, minum dulu bro. Iya. Atau mau ngomong langsung yang mau nanya? Di sini Boleh kan? ada yang udah tulis dulu, kita bahas yang tulis dulu ya. Nanti kalau yang mau tanya boleh raise hand, pakai fitur raise hand, nanti kita bisa langsung ngobrol langsung dengan Bro Agam gitu ya. Nah, Ya. ini ada pertanyaan pertama nih yang masuk nih ya, dari Bro Ija Konkret. Waduh, Ija Lajeng ya, Ija Lajeng IG-nya. Mau tanya Bang Agam, untuk toys fotografi itu sebenarnya yang dilihat value-nya itu lebih ke tema yang diangkat kah? Kualitas fotonya kah? Karena saling berkaitan nih. Kalau kualitas bagus tapi nggak sesuai tema kan aneh. Sementara kalau idenya udah bagus tapi kualitas fotonya nggak bagus kan malah jadi jelek juga gitu. Jadi yang mana yang lebih penting bro? Langsung dijawab ya. Langsung boleh. Kalau sepengalaman gue, yang tadi gue bilang, untuk toy fotografi itu lebih ke ceritanya sih. Tapi ini value-nya ya berbeda-beda ya. Masing-masing dari kita tuh punya value yang berbeda-beda. Tapi secara umum kalau toy fotografi yang udah kejadian di gue itu mengangkat value-nya dari cerita. Mungkin brand-brand ini, brand-brand sekarang kalau kita bilang bisa dibilang mereka tuh kayak nyari platform baru buat mempromosikan produk mereka gitu ya. Instead of hire KOL atau artis yang mungkin budgetnya jauh berkali-kali lipat daripada kita gitu. Kayak gitu sih. Kalau gue value-nya di cerita, tapi nggak memasabodokan si foto juga, hasil fotonya. Iya. At least harus tetap terlihat jelas gitu ya. Terlihat jelas betul. Kayak Jadi gue bilang kan namanya juga fotografi itu menangkap cahaya. Jadi nggak salah-salah juga. Iya. Ceritanya yang difokuskan diangkat tapi juga ya betul nggak asal-asalan juga fotonya gitu ya. Oh buktinya tadi yang bro cerita pakai handphone bisa menang juara juga perlombaan gitu ya. Iya, Iya kan? lawannya DSLR semua gitu. Nah, lawan DSLR semua tuh. Luar dahsyat. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua.
Thank you pertanyaannya Om. Siapa tadi Ijal ya? Ijal Lajeng. Oke, yang kedua nih dari Bro Hendra Prime ya. Ikutan bertanya ya Bang, jadi personal branding ini lebih ke ciri khas kan ya? Nah, gimana caranya kita ciptakan personal branding kita sendiri Bang? Dimana kan sekarang rata-rata banyak yang tentu ambil temanya sama nih. Apakah ke toning fotonya atau dari cerita yang kita bawakan? Gimana caranya membuat personal branding sendiri gitu, Bro? Yap. Mungkin poin-poin di atas tadi udah sedikit banyak menjawab ya. Personal branding kita juga apa yang mau kita bentuk tuh beda-beda. Tergantung dari passion, visi misi kita mau dibawa kemana gitu ya. Jadi tetap ini aja, maksimalin apa potensi di diri kita sendiri. Kan tadi ada poin yang nilai diri kita sendiri gitu kan. Karena kita nggak bisa nilai diri kita dari orang lain gitu. Jadi kita harus tahu apa nih potensi gue nih. Kayak contoh gue lemah di skill fotografinya. Jadi gue kuatin di bagian story-nya. Terus bikin karakter di saat orang-orang belum ada yang bikin karakter. Sekarang udah banyak gitu kan. Pakai hashtag kasih nama. Pas orang udah banyak pakai hashtag kasih nama, gue explore lagi memanfaatkan platform yang ada. Kayak contohnya TikTok. Walaupun bukan untuk fotografi, tapi tetap berkembang aja gitu. Gue bikin drama mainan kayak unyil-unyil gitu, pakai VO. Gue bikin suara, bikin karakter, gitu sih. Jadi ya nggak bisa dibilang itu jawabannya kita sendiri yang tahu nantinya. Gitu. Wah, luar biasa nih. Pertanyaan selanjutnya juga sebetulnya sama nih, gimana caranya bikin personal branding. Tadi udah dijawab sebetulnya Bro ya. Jadi mungkin harus ini punya visi misi pertanyaannya dulu. tadi di tengah-tengah kali ya. Yes, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Toy Bender. Bang Agam, mau tanya pendapat Bang Agam. Kalau kita dapat klien, apakah kita bisa pakai karakter mainan yang udah ada copyright-nya? Misalnya Nobita, Yoda, Star Wars, Marvel, dan lain-lain untuk mempromosikan produk klien. Karena menurut yang saya baca-baca, sepertinya itu bisa kena copyright. Kalau yang Tatsuya Tanaka kan memang toy-nya itu non karakter terkenal atau buatan sendiri. Apakah kalau misalnya dapat job boleh pakai karakter-karakter yang terkenal, Bro? Oke, thank you pertanyaannya Toy Blender. Ini dulu sempat jadi concern juga ya dari pihak si klien. Banyak juga nih pertanyaannya sama nih. Kalau foto pakai Spider-Man aman nggak buat produk kita segala macam? So far karena kita nggak hard selling dan ini salah satu tren baru ya, mereka menggunakan KOL which is promosinya tuh pakai akun kita dan nggak yang hard selling untuk ads yang proper, yang tayang di majalah, tayang di billboard, terus pakai foto Spider-Man, ya kalau itu jelas copyright. Gitu. Kalau yang sekarang kan jualannya tuh lebih kayak apa ya? Bisa dibilang ya smooth gitu loh, bukan hard selling. Gitu, kayak contoh kemarin terakhir tuh pizza. Sebenarnya yang dijual kan tetap pizza. Tapi mainannya gue taruh di belakang sebagai gimmick. Jadi bukan Spider-Man megang handphone terus gini gitu ya. Nah kalau gitu beda cerita, itu udah bisa kena copyright. Gitu. Tergantung kliennya juga. Gue rasa klien sekarang juga udah mulai ngerti lah batasan copyright menggunakan action figure berkarakter. Gitu. Iya, sih. Betul sih, kalau misalnya sampai masuk billboard, masuk pasang iklan masuk majalah, TV, ya itu bisa kena copyright ya Bro. Kecuali serunya sekarang kan film superhero tuh udah jadi kayak pop culture ya, udah jadi gaya hidup malah. Dan produk-produk film superhero kayak Spider-Man nih, alhamdulillah paling sering dapat tiap tayang Spider-Man dapat job kerjasama sama Marvel Indonesia gitu ya. Ya kita bisa pakai mainan Spider-Man yang kita punya. Itu salah satu personal branding juga gue sebagai fans Spider-Man gitu. Personal branding yang gue bentuk dari beberapa tahun yang lalu. Walaupun sekarang udah agak belok ke Kamen Rider, ke wibu-wibuan anime gitu ya. Jadi memperluas ini juga, mengeksplor skill dan pasar juga sih. Iya. Nah, semoga menjawab ya Toy Blender.
tadi. Mantep. Ini pertanyaannya selanjutnya ini berhubungan nih, Bro. Nah, ini Oke. dari Tuan Leonami ya. Bagaimana jika merasa jenuh dengan pesona atau feeling sudah dibangun? Misalnya kayak Bang Agam sudah terkenal dengan tema lucu, casual, lalu pengen foto pose-pose yang mengekspos detail figur instead of bercerita. Apakah bisa mengganggu engagement dengan target audiens kita? Oke, menarik nih pertanyaannya nih. Kirain tadi nanyanya kalau bosen gimana gitu ya. Kalau bosen jangan dipaksa. Hmm. Gue pernah kok istirahat foto mainan tuh sebulanan lah. Hmm. Tapi karena emang udah passion, malah kayak ada sesuatu yang kurang gitu kalau nggak foto ya. Oke, balik tadi ke pertanyaannya, gimana kalau bosen sama persona branding yang udah kita bangun ya? Sebenarnya kalau udah bosen, ya jawabannya tadi, jangan dipaksain. Kalau mau explore hal yang baru, juga nggak apa-apa. Gue sering kok beberapa kali kayak bikin foto yang gak terlalu iniin cerita, tapi apa tadi Fokus meng-highlight ke si detail figurnya kan, figur ya. meng-highlight figurnya, ya itu pernah pengaruhnya pasti ada dengan engagement yang biasa kita lakuin gitu. Biasanya foto lucu-lucuan, tahu-tahu foto serius, mungkin orang lihat cuman nggak notice kalau itu gue gitu. Oh iya iya. Dilewat mungkin ya, karena kan ya trademarknya udah jelas nih. Kalau gue biasa yang casual, lucu-lucuan, terus bikin foto pose serius atau pose fighting gitu, misalkan. Ya engagementnya mungkin bisa lebih kecil mungkin, tapi ya nggak apa-apa. At least jangan dipaksain kalau emang udah jenuh. Itu aja sih kuncinya. Jangan hobi yang harusnya fun ini jadi bikin kita pusing gitu. Udah pusingnya mikirin tagihan PO aja. Tagihan PO betul ya, Jangan PO betul, pusingin tagihan lain. PO tuh benar. Iya. Nah Gitu sih. ini sebetulnya Bang Agam juga udah menjalani ya. Tadi makanya bilang sekarang lagi mau explore wibu-wibuan, Kamen Rider dan kawan-kawan Iya. gitu ya. Berhubung ini sih momennya pada saat COVID ya, PSBB, terus momennya Marvel lagi hiatus kan setahun kemarin, baru tahun ini nih mulai jor-joran. Wah, ngapain lagi ya? Terus ada work from home, jadi punya waktu buat coba deh ngikutin Kamen Rider, karena zaman kecil kan kita nontonnya juga Satria Baja Hitam gitu kan, Power Rangers dan lain-lain. Terus akhirnya nonton, searching ada mainannya, gue suka, gue beli, terus nonton anime, gue suka, gue beli. Ya, intinya suka dulu sih. Iya. Gitu. Ya akhirnya berjalan kayak sekarang bergeser jadi banyak di luar karakter Marvel. Iya. Gitu. Betul. Soalnya kan PPKM jalan, PO jalan terus gitu ya, Bro. Itu PO lagi tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya sebetulnya sudah terjawab ya. Pernah nggak ngerasa mau pensiun atau bosen gara-gara fotonya itu aja atau stuck gitu? Tadi udah pernah dibahas ya. Pernah Iya, 1 bulan bahkan berhenti foto gitu ya, istirahat dulu ya, Bro ya. Kalau bosan ya istirahat dulu. Hmm. Bener-bener ya udah bener-bener lupain aja dulu gitu. Nanti kalau rasa itu pengen lagi ya, desire muncul lagi ya udah foto lagi. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Bro, kayaknya. Soalnya udah semakin malam gitu ya, bisa sampai jam 10 kita. Pertanyaan terakhir nih, Bro. Kalau jual foto, berarti ini jual hasil foto kita ya. Kalau jual foto mainan hasil karya kita, foto karakter tertentu, itu kena copyright nggak ya, Bro? Oke, ini mirip-mirip sama yang tadi ya, punya klien itu ya. Tergantung platformnya. Gue pernah lihat nih, siapa ya, lupa, ada temen, dia share, fotonya dibeli sama orang buat dijadiin kaos. Oh, oke. Ya mungkin namanya desain kaos sendiri kan sekarang juga nggak tahu ya copyrightnya gimana ya. Iya, betul. Kaos-kaos Marvel segala macam itu. Ya mungkin itu masih aman gitu ya. Kalau mau jual foto, sekarang kan ada platform kayak Shutterstock. Shutterstock betul. 123 RF ya, apalah itu banyak. Nah kalau itu pasti copyright. Kecuali kayak si Tanaka Tatsuya itu ya. Yang dia emang bukan karakter copyright. Gitu. Atau dijualnya dengan cara lain. Kayak gue setiap tahun tuh bikin kalender cetak tahunan. Nah itu cara lain gue mau kasih nilai lah, walaupun gak seberapa ya dengan foto, tapi bentuknya kalender.
gitu. Iya, betul. Kalau Kalau itu ya kalender kan, insya Allah aman sih. kalau kalender kan sebetulnya untuk konsumsi pribadi juga gitu, bro ya. Mm-mm. Gitu sih. Jadi Aduh. tergantung jual kemana. Iya. Karena emang bagaimanapun juga mainan-mainan kita nih kayak Spider-Man, Iron Man, Batman gitu kan bercopyright sih emangnya. Yes. Gitu. Makanya harganya bisa mahal ya, bro. Betul sekali. Iya. Waduh, ini saya baru tahu nih, bro. Agam ini setiap tahun masih sampai sekarang nih ini cetak kalender, bro. Iya, udah 4 tahun terakhir lah kayaknya. Oke, berarti 2022 nih ya, bisa langsung siap-siap PO nih. Iya, udah 2 bulan lagi ya. Iya, 2 bulan lagi nih, mau. Bentar lagi, nggak berasa. COVID udah 2 tahun. Iya, betul. Aduh. Oke, Ya. bro, itu tadi kayaknya pertanyaan terakhir nih. Oke. Sebelum kita tutup diskusi malam hari ini, boleh ada pesan-pesan terakhir atau wejangan-wejangan terakhir nih untuk para toys photographer yang ada hadir di sini. Oke, sebenarnya simple ya kalau gue boleh bilang, ya untuk toy fotografi ini, untuk ngebangun personal branding, yang penting harus jujur sih. Harus jujur dari diri kita sendiri, jangan dipaksain, wah gue pengen kayak Atta Halilintar misalkan, pengen jadi YouTuber kayak Atta Halilintar, harus punya angka subscriber segini, gimana pun caranya, ntar malah pusing sendiri gitu ya. Balik lagi ini kan kalau gue berangkat dari hobi, jadi jujur aja apa yang kita rasain, jujur aja sama kualitas kita sendiri gitu ya. Kalau emang targetnya tinggi, ya kita harus belajar lagi biar sampai ke target itu. Gitu ya, intinya jujur sama jangan takut buat mencoba sih. Oke, jujur gitu. dan jangan takut buat Kalau mencoba. hashtag marketplace hijau kan mulai aja dulu gitu ya. Iya. Bagus itu. Hashtagnya Betul. bagus. Mulai aja Benar. dulu gitu ya. Iya. Gitu. Itu Oke. sih paling buat teman-teman semua. Sip, kita boleh kasih tepuk tangan ya untuk Bro Agam nih. Waduh.